3 bulan kemudian, setelah melewati Samudra Atlantik dan Samudra Arktik, di mana kapal mereka sudah berlabuh di beberapa negara di benua Eropa, seperti Perancis, Spanyol, dan lain-lain, lalu berlayar menuju benua di negara Amerika, melewati Kanada, Kosta Rika, dan Meksiko. Dan saat ini kapal mereka sedang melewati Samudra Pasifik bagian selatan, melewati Selandia Baru, yang nantinya akan bersandar di Australia dan akan kembali ke Indonesia. Sudah beberapa bulan ini Wawan semakin romantis dengan Ozlim. Meski hanya chat lewat dunia maya, namun hubungan mereka intens. Wawan semakin lama semakin menyayangi pada pria bule tampannya itu dan tidak sabar untuk segera tinggal bersamanya dan kembali ke Turki. Wendy dan Wicak saat ini keduanya masih malu-malu. Semenjak cintanya bertepuk sebelah tangan oleh Prisil, Wicak tak lagi mencari cewek. Dia lebih fokus ke usaha jualan nasinya. Sembari terus memantau sahabatnya yaitu Wendy dari jauh. Entah mengapa Wicak menjadi lebih pemalu pada Wendy. Mereka seperti orang baru kenal. Bahkan gaya chatting mereka terkesan seperti orang baru kenal. Dan itu membuat Wendy semakin lama semakin penasaran pada Wicak. Dan sampai sekarang Wendy belum tahu jika Wicak tak jadi bersama Prisil dan masih jomblo. Hanya saja Wendy tak mau dan tak pernah menanyakannya. Chattingan mereka juga sebatas lagi apa, makan apa, udah tidur, dan chat yang ringan-ringan. Tak ada obrolan berat di antara keduanya. Aneh memang, hanya pada Wendy, Wicak jadi berubah malu-malu chatting. Wicak justru lebih sering berkomunikasi dengan Wawan dan juga Wasis. Seperti saat ini, Wawan yang tengah duduk berdua beristirahat sejenak bersama Wendy, tengah senyum-senyum sendiri sembari menatap layar HP-nya. "Wan, kalian lagi apa? Ada Wendy nggak di situ?" "Ada nih, di sampingku. Kebiasaan deh. Kenapa sih nggak chatting langsung sama orangnya kalau kangen?" Jangan, aku males chat dia, jadi serba salah. Aku pantau dia lewat kamu dan Mas Wasis aja ya, hehe. Sabar ya, gak lama lagi kita balik kok ke Indo. Iya, aku udah gak sabar ketemu kalian. Bohong, kamu cuma gak sabar ketemu Wendy. Apaan sih kamu, kangen kalian juga. Nanti aku masakin yang enak kalau kalian pulang. Bener ya, gak cuma Wendy aja yang dimasakin enak. Kita juga kangen masakan kamu, Wih. Iya, pasti. Oh iya, gimana? Kamu udah buka blokiran Wildan? Tanya Wicak yang seketika membuat Wawan wurung. Belum? Aduh, kasihan lo Wildan. Aku tahu, kamu bilang sekarang dia jadi artis bokep gay. Tapi itu cuma pekerjaan, biarkan saja. Yang penting dia kangen banget sama kamu. Dia ingin minta maaf, meski terlambat katanya. Dia udah 2 kali nemuin aku, hanya untuk menemukan kabarmu. Dan terakhir bulan kemarin, karena katanya dia mau keluar negeri. Hah? Keluar negeri? Iya. Ngapain? Gak tahu. Kepo ya? Gak juga. Biasa aja. Bohong. Tapi bener ya, kamu chatting lagi sama dia. Kasian, kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Lagi pula kamu kan udah bahagia sama si bule itu. Iya. Baiklah, nanti aku akan buka blokirannya. Ya sudah deh, aku mau beres-beres, mau pulang. Jangan lupa ya, foto-foto Wendy kirim ke aku. Oke, siap. Wan, ngapain foto-foto? Emang kenapa? Gak boleh foto teman sendiri? Ya gak gitu, belakangan ini kalian berdua aneh. Kalian? Iya kalian, kamu dan Mas Wasis. Suka foto-foto gak jelas. Perasaanmu aja. Nih, sekarang giliran aku fotoin. Di tempat tidur? Iya, emang kenapa? Dah, tidur sebentar yuk, setengah jam aja, capek banget nih. Kamu tidur aja, aku gak ngantuk. Kamu ngapain sih? Dia stalking Facebooknya Wicak. Dasar ngintip tidur sono. Wen, jangan stalking. Chat aja kenapa sih? Males banget. Masa chat seminggu sekali? Aku aja tiap hari. Males chat sama cowok orang.
Dia aja palingan sibuk chatting sama ceweknya tiap hari. Nih, lihat aja di Facebooknya. Unggahannya 2 hari yang lalu. Dia lagi nandain ceweknya sambil bawa masakannya. Mana? Coba lihat. Nih. Itu mah promosiin nasinya kali. Whatever, apapun itu terserah, bodo amat. Susah kalau sama kepala batu. Ya udah tidur sana. Wan, lihat ini, teriak Mas Wasis berlari lagi-lagi merampas HP Brandy. Mas, balikin HP-ku. Ada apa mas? Serius amat? Tanya Wawan penasaran. Lihat, Wildan udah go internasional. Sekarang dia main sama bule. Keren ya? Wawan melihat video di HP Brandy. Seketika terkejut, entah mengapa melihat Wawan bermain bersama bule, Wawan merasa kesal. Seperti ada rasa tidak suka. Wawan juga tidak tahu apa yang menyebabkan dia kesal. Wawan terus memperhatikan video itu. Wan, kalau mau nonton fullnya di laptopmu sendiri aja. Itu durasinya 1 jam. Sini HP-ku. Kamu udah download kan aplikasi setannya? Ucap Brandy. Lalu Wawan menyerahkan HP-nya. Aku sudah mendownload lah, tapi aku belum menonton sekalipun. Ucap Wawan, dan Wawan pun teringat kata Wicak tadi. Jika bulan kemarin Wildan pamit akan keluar negeri. Dan ternyata Wildan pergi ke luar negeri untuk go internasional menjadi artis porno bokep gay. Lagi-lagi Wawan mencoba untuk acuh. Dia harus mengingat Ozlim karena tak lama lagi mereka akan tinggal bersama. Coba buka Wan laptopmu, aku penasaran sama Wildan. Bisa-bisanya dia go internasional. Wendy memaksa membuka laptop Wawan dan membuka aplikasi setan. Wawan, wah gokil. Wan, gila, ini ada yang threesome, tapi tetap dia yang nyodok. Keren dia. Wildan yang dulu bukan Wildan yang sekarang. Penampilannya berubah. Coba dilihat. Tambah ganteng aja nih anak. Bodinya juga gede. Udah gak kerempeng lagi. Rambutnya pirang kayak bule. Wih, matanya pakai softline biru. Bukannya itu kesukaan kamu ya Wan? Laki-laki bermata biru. Tuh, Wawan, matanya udah biru. Udah kayak Ozlim. Biru tapi palsu. Semua yang ada di dalam dirinya itu fake, termasuk nama yang ia pakai. Berani-beraninya dia pakai namaku. Ucap Wawan kesal. Wan, biarlah dia fake di depan orang lain, tapi tidak di depan kita, terutama di depanmu. Wan, coba kamu komen di videonya. Ngapain? Males. Toh juga dia gak baca. Kalau mau dia baca, komen pas live, ikuti grupnya Wan. Enggak males, gak penting. Sini, pakai hiburan aja. Aku masukin ya. Wan. Udah tuh, tinggal lihat kapan mereka live. Lihat nih, kamu dapat notif. Wah, gokil. Wildan bahkan live. Sama Rocco Steele juga Rafael. Wih, gila tuh anak. Siapa mereka? Rafael sama Rocco itu bintang bokep gay terkenal. Masa kamu gak tahu sih? Katanya suka sama bule, suka nonton bokep bule daripada Indo. Iya, tapi aku gak peduli nama mereka. Dan lagi pula aku jarang nonton. Emangnya kamu suka coli? Ya, itu dulu. Semenjak ada Wicak, aku jarang coli. Lebih horny coli di depan Wicak. Coba dong, sesekali video call colbar sama Wicak. Enggak males. Di tempat lain di belahan bumi bagian utara, tepatnya di negara yang dianggap paling romantis di dunia, di mana lagi kalau bukan di Paris. Saat ini Wildan sedang berada di suatu hotel di kawasan Paris dan hendak syuting live bersama beberapa industri perbokepan ternama di dunia. Salah satunya seperti Men at Play, Lucas Entertainment, dan masih banyak lainnya. Rencananya hari ini Wildan akan bermain dengan beberapa artis bokep internasional. Wildan merasa senang bisa memiliki pengalaman bermain dengan para pemain terkenal dan sebentar lagi namanya akan melambung tinggi. Sungguh bukan prestasi yang membanggakan. Wildan tak menyangka jika dari pelampiasan rasa kecewa dan rasa bersalahnya pada senior yang dicintainya itu mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam hidupnya.
Hi dude, are you ready? Yeah, show your best. Wildan masuk dan bertemu dengan Rafael. Mereka kemudian berkenalan. Hey bro, you look so good. Thanks. Finally, I can meet a top star. And you the next star. And actually, I've seen your video and know we have the chance playing together. But Sam, you don't want to be my bottom. Don't worry, we can still kiss until the game is over. Sure. Hey bro. Hi. Wawan, I'm Alan. Teriak sang boti yang baru datang. Hi. Who does know Alan King? One of the most charming bottom in the world. Cute. Puji Wildan pada Allen. Dan itu membuat Allen tersipu dan entah mengapa Rafael dan Allen sama-sama memiliki ketertarikan pada Wildan. Thank you, Wawan. And you look so cool. And I can't wait for you fucking my ass. Wawan berkenalan dengan sang boti. Rupanya sang boti ini salah satu fans berat Wawan alias Wildan. Jika dia sudah langganan dimasuki Rafael, tapi sekarang dia berkata tak sabar untuk dimasuki Wildan, salah satu pemain keren di Asia. Sedangkan Rocco sendiri belum tiba. Dan rencananya mereka akan main bertiga lebih dulu dan kini ketiganya ganti kostum karena mereka akan bermain dengan tema dua polisi yang mengejar seorang penjahat dan berakhirnya dengan hukuman seks. Dan ini juga akan disiarkan secara live di grup aplikasi setan. Entah mengapa, sekalipun pihak entertainment menjanjikan bayaran lebih untuk Wildan agar dia mau menjadi bot, namun dia tetap kekeh mempertahankan role-nya, yaitu seorang top. Sekalipun tawaran uang begitu menggiurkan, namun dia tetap tak mau menjadi bot, karena memang bukan passion Wildan. Tak peduli sebesar apa lawannya, seorang top tetaplah seorang top, dan sampai saat ini, Wildan masih bisa mempertahankannya. Di Indo sendiri, Wicak saat ini sedang sibuk melayani pembeli nasi campurnya yang cukup mengantri. Dan di sela-sela Wicak sibuk melayani pembeli, tiba-tiba datang Prisil yang kebetulan sedang beristirahat dan langsung membantu Wicak berjualan. Sil, kamu gak apa-apa? Gak dimarahin ntar? Aku lagi istirahat mas, dan juga mau makan. Oh iya, sebentar ya. Meski Wicak sempat kecewa karena gadis cantik di sebelahnya ini gagal menjadi miliknya, namun hubungan keduanya justru semakin dekat. Wicak menganggap Prisil sudah seperti adik sendiri. Bahkan mereka saling curhat satu sama lain. Prisil asik juga dipakai teman curhat dan juga nyambung. Akhirnya laris manis, ucap Prisil ketika beres melayani para pembeli. Ya, lauknya tinggal dikit, dendengnya habis, mana telurnya habis lagi. Iya, dendengnya habis, tapi kalau mau telur, bentar tak gorengin. Mau ceplok apa dadar? Dadar aja deh mas, tapi yang banyak bawang prenya ya mas, hehe. Seketika ketika makanan kesukaan Prisil, dendeng sapi dan telur dadar, Wicak lagi-lagi teringat Wendy. Nih, itu sambalnya masih banyak. Biasanya kamu suka pedas. Iya mas, hehe. Yang banyak nasinya, dikit amat, gak usah diet, udah langsing gitu, cantik. Aku kalau makan nasinya dikit mas, tapi lauknya banyak. Kebiasaan ya. Tapi makasih banyak loh Sil, berkat kamu promosiin jualanku di Facebookmu, jualanku tambah rame. Aku yang makasih, dikasih makan gratis terus sama Mas Wicak. Kamu kan selalu bantu-bantu dan udah mas anggap adik sendiri. Makasih ya mas. Oh iya, kita udah sering curhat ini itu. Tapi mas belum cerita perihal cewek yang mas mau tembak waktu itu. Oh, mas udah lupa. Lagi pula dia udah ada yang punya. Oh gitu, mungkin mas Wicak kalah cepet. Nggak cuma kalah cepet, kalah segala-galanya, kalah cakep, kalah keren, kalah tajir. Bisa aja mas Wicak. Lalu apa mas udah nemu cewek baru? Belum sih. Dan mas lagi fokus jualan aja. Dan juga fokus menunggu seseorang. Wah, siapa? Tadi katanya belum nemu cewek. Itu menunggu siapa?
Memang bukan cewek yang kutunggu, tapi cowok. Aku sedang menunggu kepulangan sahabatku. Oh, yang di kapal pesiar waktu itu? Iya. Sedekat apa sih kalian? Dekat banget. Nih foto kami berdua saat dia masih di Indo. Wah, cakep juga sahabat kakak. Tapi banget. Itu lagi cium ketek kakak ya? Iya, dia emang suka begitu. So sweet banget. Aku jadi ingat cerita-cerita boy love. Hah? Iya, cerita cinta dua lelaki. Astaga, apa jangan-jangan masa bukan. Aku masih normal. Aku masih suka melihat cewek cantik seperti kamu. Persis, seperti yang aku sempat baca. Awalnya mereka juga ngakunya normal dan tertarik dengan lawan jenis. Tapi mereka nggak sadar kalau dalam hati mereka justru lebih tertarik pada sesama jenis. Maksud kamu aku, bentar, apa sahabat Mas Wicak itu gay? Iya, dan dia mengaku menyukaiku. Dan Prisil yakin kalau Mas Wicak juga menyukainya, meski Mas sendiri tak mengakuinya. Ucap Prisil yang membuat Wicak tertunduk sambil garuk-garuk kepalanya bingung. Apa aku bisa jadi homo? Mas berpotensi jadi homo. Udah gak usah bingung, Mas harus tahu tak semua orang memandang rendah homo. Aku tak merendahkan mereka, aku menghargai mereka. Karena sesungguhnya cinta itu hadir dalam setiap lubuk hati manusia. Tak peduli itu laki-laki, jika dia bisa membuat Mas bahagia, maka raihlah cintamu. Apa kamu masih mau berteman dengan Mas kalau Mas homo? Apa kamu masih mau bantu-bantu Mas bungkus-bungkus jualan nasi, meski penjual nasinya homo? Mas dasar. Nanti kalau sahabat Mas itu balik ke Indo, kenalin ya. Pasti Mas kenalin. Terima kasih ya Sil, aku gak nyangka kamu cantik dan bijaksana. Cowok kamu pasti beruntung memiliki kamu. Bisa aja kakak. Kak, aku nambah tempe ya. Aku males diet. Iya, habisin. Kalau habis, Mas goreng lagi. Dan habis ini bungkusin buat teman kamu yang belum istirahat. Oh iya, kebetulan dia lagi bokek katanya. Makasih ya Mas. Sama-sama. Di kapal pesiar. Wan, teriak Brandy menghampiri Wawan yang sedang membereskan ruangan. Ada apa, Bren? Persiapan guys, kita lihat Wawan live. Gila, teman kalian akan live bareng Rafael sama Alain King bro. Terus aku harus salto ke laut gitu, ucap Wawan cuek. Ya aku kan cuma kasih tahu, soalnya ini perdana kawan. Cuma teman kamu. Siapa namanya? Si Wildan. Satu-satunya Asian porn dari Indonesia yang bakal main sama top star dunia. Bodoh amat. Bren, ada apa? Kok kamu di sini? Nggak ngeracik minuman? Ucap Wasis yang tiba-tiba datang bersama Wendy. Mas, Wen, ini sebentar lagi live si Wawan sama bintang internasional. Sama Rafael dan Alen, tambah Wendy penasaran. Iya. Wan, ayo ke kamar. Buka laptopmu, kita nonton bareng-bareng. Males ah. Ayo, seru nih. Ucap Wendy memaksa menggeret Wawan ke ruangan ABK. Iya Wan, aku juga penasaran, ucap Wasis. Mas Wasis katanya normal, kok suka nonton bokep gay? Kalau ini terpaksa, karena pemainnya aku kenal. Oh, tapi jangan sering-sering, nanti jadi homo Mas. Kamu nyumpain saya? Hehe, enggak Mas, hehe. Tak lama kemudian, Wendy merampas laptop Wawan dan menyalakannya. Wan, passwordnya. Wawan pun terpaksa mengetikkan passwordnya dan turut menonton bersama ketiganya. Host sudah mulai membawakan live di tengah menyapa penonton grup yang terdiri dari beberapa negara termasuk Indonesia. Aku mau coba nyapa ah, ucap Brandy mengetikkan tombol di layar HP-nya. Dan tak menunggu lama, komentar Brandy pun muncul dan baru dibaca oleh host. Sending love from Indonesia. Oh wow, hello Indonesia, Wawan. Indonesia waiting for you. Indonesia, you should be proud to have Wawan. Thank you Brandy, thank you Indonesia and enjoy.
Seketika mendengar salam dari Indonesia, Wawan alias Wildan langsung menyapa memakai bahasa Indonesia dengan menyibakkan rambut lurus yang kini pirang bak bule. Dan kini di layar laptop Wawan terpampang nyata ketampanan Wildan yang tampil beda dengan seragam ketat polisi yang menunjukkan body muscle yang tercetak nyata, yang membuat semua kagum, tak terkecuali Wawan yang jujur, meski tadi dia tak tertarik dan terlihat cuek, namun sekarang justru matanya fokus tertuju pada laptopnya. Hai, Indonesia. Thanks supportnya sampai aku sampai sini. Dan itu berkat kalian. Enjoy ya. Wawan pun kembali bergabung dan bersiap live. Wah, makin cakep aja Wildan, puji Wendy. Iya ya, mungkin kalau aku homo, aku mau sama dia. Saking aku normal, ucap Wasis. Aku aja naksir mas, andai aja dia mau jadi cowokku, bisa tak kurung seharian di kamar dah, ucap Brandy. Dasar. Yang bisa membuat Wildan jatuh cinta ya cuma nih orang yang punya laptop. Hah? Serius Wan? Shh, udah mulai, ucap Wawan mulai fokus. Don't move, teriak Rafael menobrak pintu kamar yang seketika membuat si Boti yang baru saja keluar kamar mandi tak memakai selai benang pun terkejut. Hey, but if you dare to run away, I'll shoot you, ucap Wawan alias Wildan yang mengancam dan menodongkan pistol pada Allen alias sang Boti. Wait, you can shoot me not with your gun, but with your cock, ucap sang Boti mencoba bernegosiasi dengan merayu dan meraba dua gundukan polisi tampan di depannya saat ini. Lalu Rafael dan Wawan saling bertatapan kemudian mengangguk. Shoot our cock, perintah Wawan menjambak dan memaksa Allen berjongkok. Lalu kemudian Wawan sedikit melebarkan kakinya. Allen pun membuka resleting Wawan dan keluarlah pistol khas Indo yang sudah tak sabar untuk dicicipi sang Boti. Oh fuck, so deep, good boy, teriak Wawan mendesah merasakan emutan nikmat, emutan Boti internasional. Anjing, Wildan keren banget, lihat ekspresinya ya, cuy, lihat deh si Rafa gak tinggal diem tuh, teriak Brandy antusias, sedangkan yang lain tegang menonton. Yah, si Wildan kena embat juga sama Rafael. Wan, jangan cemburu ya Wan, ucap Wendy saat melihat bibir Wildan dicium Rafael, sedangkan Allen sibuk menghisap dan mengocok batang keduanya. Maksud kamu apa Wen? Canda, ingat Ozlim. Aku takut aja kamu jadi kesengsem sama Wildan, ucap Wendy menggoda Wawan. Namun Wawan masih fokus di layar laptopnya. Waduh, mereka udah mulai buka guys. Lihat, mereka sekarang gantian ciuman sama Botinya, ucap Wasis gak kalah rame. Sekali dorongan Rafa, Allen langsung jatuh terlentang di ranjang. Rafael bertugas memasukkan miliknya ke lubang Allen, sedangkan Wawan bertugas menyumbat lubang mulut Allen. Kedua lubang bawah dan lubang atas Allen tak ada yang nganggur. Semua penuh terisi oleh dua batang besar dan panjang oleh kedua para top tampan itu. You like my cock? Tanya Wawan alias Wildan sembari terus bersemangat dengan gagahnya mengeborkan batang panjangnya ke tenggorokan salah satu Boti tampan idola kaum homo itu. Tell me, you like my cock? Yes, I love it. I wanna drill you, ucap Wawan sedikit mengangkat tubuhnya dan memperdalam menyogrok dan mengebor sembari memutar tubuhnya, juga gerakan yang sesekali terlihat mencangkul mulut sang Boti dengan batang panjangnya sampai-sampai membuat wajah sang Boti berubah jadi merah kewalahan akan batang Wawan. Skill permainan inilah yang membuat Wawan banyak dikagumi penikmat bokep gay sehingga memuaskan gairah penonton. Di depan layar laptop sendiri, entah mengapa baik Wawan, Wendy, Wasis, bahkan Brandy tak ada satupun yang berisik. Ini semuanya anteng dan silent. Hingga tiba-tiba Wasis bicara dengan lirih. Wen, apa sih mas? Lagi fokus nih. Wen, ada yang aneh Wen. Aneh kenapa? Kayaknya aku ngaceng Wen. Dia black.
Pergi sana daripada nanti ketagihan lihat homo. Tapi nanggung Wen. Ya udah diem, aku juga udah ngaceng dari tadi nih. Apalagi aku, ucap Randy. Sedangkan Wawan sendiri, meski tak memberitahu apa yang ia rasakan saat ini, namun tak dipungkiri, tubuhnya mulai bereaksi. Apalagi ketika melihat saat ini Rafael tidur terlentang, lalu Allen duduk membelakangi Rafael dan memasukkan milik Rafa ke lubangnya dan menggoyangnya. Sementara menunggu Allen menggoyang Rafael, Wawan sendiri masih memainkan miliknya sendiri, bak mengasah pisau yang sebentar lagi akan dipakai memotong atau membelah daging lubang sang boti. Dan begitu siap, Wawan kini mulai merentangkan lebar-lebar kaki Allen dan mulai memasukkan miliknya ke lubang Allen yang masih tersumbat oleh batang besar Rafael. Dan dengan sekali dorongan, selap, batang panjang dan lincah itu pun masuk dan tenggelam dengan sempurna, yang membuat Allen takjub. Anjir, jebol dah tuh lubang, ucap Brandy yang seakan lebih antusias jika dibandingkan menonton pertandingan bola. Kedua batang itu pun bersamaan bergerak memanjakan lubang sang boti. Dan tak hanya itu, sang boti terasa lebih termanjakan lagi saat Wawan mulai menatap mata Allen lekat-lekat, lalu mencium bibirnya dan kemudian turun ke putingnya. Allen begitu puas dengan permainan lidah Wawan pada putingnya. Saking nikmatnya, sampai Allen tak bosan-bosan memandang wajah tampan Wawan. Gila, ini yang aku suka dari Wawan alias Wildan. Dia selalu bikin botinya baper plus kelepek-kelepek. Tuh, lihat, aku sering banget ngikutin si Allen. Tapi dia belum pernah ekspresinya senikmat ini ketika diemut top lain. Emang cuma Wildan yang punya skill menghisap pentil terhebat. Aku penasaran di mana dia nemuin teknik menghisap pentil sehebat itu. Lidahnya itu loh. Ucap Brandy berisik. Wan, kamu kenapa? Tanya Wendy ketika melihat gerak-gerik Wawan mencurigakan. Pentilku mengeras, jawab Wawan jujur, tapi menunjukkan raut kesal dan tiba-tiba jari jemarinya mengetikkan sesuatu di laptopnya. Wawan komen. Gak puas ngisep sama gigit puting seniornya, sekarang ngisep puting semua laki-laki. Dasar siluman penghisap pentil. Fuck you. Hello Indonesia from Wawan, dasar siluman penghisap pentil. What you mean? Seketika Wawan alias Wildan yang tengah asik menggenjot Allen menoleh pada host karena membaca komen dari Wawan Indonesia. Meski terkejut, namun Wildan harus tetap profesional. Cukup, prak, teriak Wawan saat mengetahui Wildan menoleh mendengar komentar yang dibacakan host. Dan seketika itu pula Wawan pergi ke toilet yang membuat ketiga teman-temannya kaget dan terkejut, apalagi dalam keadaan semua celananya tegang. Wan, mau kemana? Tanya Wasis. Ke toilet, udah gak tahan. Ikut. Sama, ikut Mas Wasis, teriak Brandy. Andai saja ada Wicak, pasti nikmat banget. Sayang dia ada yang punya. Aduh, gak tahan, harus ke toilet juga nih. Wendy pun kemudian masuk ke toilet, mencari ketiga temannya tadi. Namun ketika hampir masuk toilet, Wendy merasakan seperti gempa di dalam kapal. Wendy heran, bagaimana mungkin di dalam kapal ada gempa? Gempa apa? Gempa lautkah? Atau ada badai ombak? Tapi mana mungkin kapal sebesar dan yang pasti punya alat pemecah ombak secanggih ini tak bisa mengatasi ombak? Apa jangan-jangan menabrak es? Atau... Belum selesai tanya dalam otaknya, alarm emergensi kapal berbunyi. Semua penumpang, kru, dan ABK diperintahkan berkumpul untuk dievakuasi. Sedangkan nahkoda, engineering, dan beberapa kru yang lain tetap stay. Wen, ngapain masih di sini? Lambung kapal bocor. Suruh Mas Wasis dan siapa tuh, pokoknya teman-temanmu pakai life jacket dan bantu evakuasi penumpang cepat. Iya. Aduh. Jadi mengkerut dah, gawat ini. Mas, Wan, Bren, keluar. Jangan coli dulu emergensi. Udah selesai, Wen. Cekrek, teriak Brandy dan disusul yang lain. Ada apa, Wen? Lambung kapal bocor. Hah? Seketika tanpa babi bu, keempatnya langsung berlari mencari life jacket.
1 minggu kemudian, sore ini dagangan Wicak sudah habis. Hanya tersisa tempe orek, 2 telur dadar kesukaan Prisil, dan juga sedikit sayur untuk disisakan untuk Prisil, cewek yang sudah dianggap teman curhat dan adik sendiri itu. Sil, baru keluar, udah mau pulang ya? Iya mas, tadi banyak barang datang soalnya di gudang, nggak sempat istirahat, males. Aduh, pasti kamu lapar belum makan dari tadi siang. Makan dulu. Ini mas nyisain telur dadar loh buat kamu. Gak usah mas, tadi siang nyemil roti aja soalnya gak sempet. Mas jual aja abis ini kalau ada yang beli. Soalnya aku mau diajak keluar makan sama cowokku. Oh gitu. Lah terus mana cowokmu? Kok belum datang? Biasanya jam segini udah standby. Iya mas, lagi di jalan. Sil, mas nitip lapak bentar ya. Mas mau pipis dulu. Iya mas, aku minta kerupuk ya. Ambil aja. Teriak Wicak kebelet. Prisil pun menunggu dagangan Wicak sembari bermain HP. Dan ketika dia serius memainkan HP, suara satu dari ketiga cowok mengagetkan Prisil. Iya, maaf mas, lauknya tinggal ini aja, gak apa-apa. Ucap Prisil dengan ramah seperti biasa melayani pembeli. Kita gak mau beli nasi dek, kita mau cari Wicak, ucap Wasis pada Prisil. Oh, mas Wicaknya sedang ke toilet bentar, mohon ditunggu ya mas. Ucap Prisil tersenyum, sembari satu persatu memperhatikan ketiganya. Dan ketika tatapan matanya sampai pada Wendy, seketika dia mengucek-ngucek matanya. Mas Wendy kan? Iya, saya Wendy. Kok tahu? Ucap Wendy tersenyum. Iya, Mas Wendy yang suka cium ketek Mas Wicak? Seketika Wasis dan Wawan menertawakan Wendy yang pipinya sedang memerah karena malu. Aibnya dibongkar oleh Wicak. Berarti ini Mas Wawan dan Mas Wasis? Iya, saya Wawan dan ini Mas Wasis. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat Mas Wicak. Lalu, satu lagi Mas Wildan? Tanya Prisil yang seketika membuat Wawan terdiam dan giliran Wendy yang tertawa. Rasain lo. Wildan jawab Wawan panik. Oh, Wildan sekarang udah sibuk jadi artis bintang papan atas. Bintang apa? Bintang Mas, Gus. Canda. Dia lagi sibuk. Brem, 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 suara motor gede terdengar. Cowok Prisil datang. Sayang, ayo. Iya, mas, cowokku udah jemput. Prisil pulang dulu ya. Tunggu aja mas Wicaknya. Pamit Prisil yang membuat Wendy cengok dan mematung. Iya, hati-hati Sil, ucap Wawan. Iya, brem, brem, brem. Wen, kupingmu gak budek kan? Tanya Wasis pada Wendy. Tadi itu cowok Prisil. Itu berarti, ucap Wendy menatap serius kedua sahabatnya. Dan kemudian, aduh, maaf saya habis dari... Hah? Mas Wasis? Wawan? Wen? Wicak seketika mematung. Tak percaya sahabat mereka kini tengah kembali di depan matanya. Wawan yang mengerti kerinduan Wicak lalu memeluk Wicak. Apa kabar Wih? Kabarku, kalian bisa lihat sendiri tanpa kalian. Wes, lanang kok mewek. Sekarang kita sudah kembali, kamu seneng toh kita balik? Tanya Wasis, merebut tubuh Wicak dari Wawan dan bergantian memeluknya. Seneng mas, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wes, sekarang lihat siapa orang yang paling kamu rindukan saat ini. Iya mas, ucap Wicak kini mendekati makhluk aneh di dunia yang selalu menghisap keteknya itu. Wendy mundur. Wicak maju. Wendy lagi-lagi mundur. Wen, kamu kenapa menghindar? Kamu gak kangen sama aku? Wendy diam membuang muka. Wen, ditanya baik-baik kok gak dijawab? Aku gak mau berantem, masa baru ketemu berantem Wen? Aku kangen. Wendy masih buang muka.
Wen, Wawan udah peluk aku, Mas Wasis juga udah. Kamu gak peluk aku, gak cium ketekku. Ucap Wicak membuka ketiaknya. Males, diliatin orang malu. Tapi biasanya kamu gak tahu malu. Males aja. Wen, jawab pertanyaanku dulu. Pertanyaan apa? Tapi aku mau kamu jawab jujur. Iya, aku janji jawab jujur. Siapa yang lancang suruh-suruh orang buat diem-diem mutuin aku? Aku. Siapa yang katanya kangen aku tapi mantau keadaanku liat orang lain? Aku. Siapa yang ternyata masih jomblo selama 4 bulan ini tapi diem-diem baik, gak ada ngomong apa-apa? Kamu tahu dari mana? Jawab. Iya, aku masih jomblo, iya, aku ngaku, ampun. Siapa yang berani-beraninya buka aib sahabatnya sendiri ke orang lain? Dengan bangganya kamu menceritakan aku nyaman nyedot ketekmu. Hah? Iya Wen, iya aku ngaku, ampun Wen, ampun. Aku hanya ingin meluapkan rasa rinduku pada sahabat-sahabatku dan cuma Prisil yang bisa diajak curhat. Aku gak ada niat apapun, aku cuma gabut dan butuh temen curhat aja. Swear, aku malu sama kalian, takut kalian ngebully kalau tahu aku gak jadi sama Prisil. Jadi aku lebih baik diam saja. Maaf. Siapa yang gak terbuka? Aku. Siapa yang goblok? Iya, aku. Siapa di sini yang pengecut? Iya, aku ngaku. Maaf ya. Wicak kemudian meraih tangan kanan Wendy dan menggenggam tangan Wendy dan matanya mulai berkaca-kaca. Wen, maafin aku. Wendy tiba-tiba menarik tangan Wicak dan membawa tubuh Wicak jatuh ke pelukannya. Wih, aku kangen banget sama kamu. Ucap Wendy memeluk erat-erat tubuh Wicak. Wen, kalau kangen, kamu jangan coba-coba ninggalin aku lagi ya. Iya, jangan keluar negeri lagi, jangan jauh-jauh lagi, tinggal sama aku lagi. Enggak ah, nanti juga kalau kamu nikah bakal ninggalin aku. Enggak, aku janji, aku gak akan nikah. Hah? Maksudku, aduh gimana ya ngomongnya, pokoknya kamu gak usah banyak nanya, pokoknya kamu tinggal sama aku lagi mulai sekarang ya. Kamu mau kan? Please. Baiklah, istriku. Wicak tersenyum. Tumben kamu aneh. Biasanya tiap aku panggil kamu istriku, nih kepala pasti kena gaplok. Wen, ya, kamu terlihat kurusan. Ya, karena jauh dari istri, gak ada yang ngurus, gak ada yang kasih makan enak. Dan sekarang ketika suamimu datang, kamu malah berdiri bukannya melayani dan nyiapin makan. Oh iya, ada telur aduh, lupa. Sorry bro, nasinya habis sama lauknya. Kita udah lapar dari tadi nontonin drama kalian. Tinggal kerupuk sama sambel, mau? Teriak Wasis mengejek. Ya, dari kemarin udah lapar dibela-belain gak makan dari Australia. Udah gak apa-apa, ntar malam aku belanja. Besok aku masakin masakan yang enak, dendeng sapi spesial kesukaan kamu ya. Besok aku libur jualan. Beneran gak apa-apa? Iya, sehari aja. Hehe. Asik. Nanti kamu gak usah masak, pasti kamu capek. Kita makan di luar aja. Aku mau traktir kamu makan apa aja dan beli apapun yang kamu mau. Beneran? Nanti pas udah sok-sok traktir, di dompet cuma ada 5.000 aja kayak beli es potong waktu itu. Jangan mengejek suamimu sendiri. Suamimu sekarang banyak duit dan aku pernah janji sama kamu. Kalau aku banyak duit, kamu mau apa aja tak turutin. Kamu ingat kan? Ingat. Terima kasih ya. Aku gak minta apa-apa. Kamu kembali lagi dengan selamat aja, aku udah bahagia. Wih, aku gak dimasakin juga orang yang jadi mediamu komunikasi sama suamimu. Ya iya semuanya. Besok kalau udah siap kalian ke kos ya. Aduh, besok aku mau langsung kulkam. Kangen ibu, ucap Wasis. Oh gitu, iya gak apa-apa kan lain waktu bisa. Kalau aku pagi-pagi gak bisa deh, mau cari koper buat keluar negeri. Emang Ozlim kapan jemput?
Lusa, Wen. Oke deh. Tapi sisain ya, Wi. Dendengnya aku juga mau. Beres. Malam hari kemudian di kos Wawan, malam ini Wawan kembali menempati kos lama. Untung saja semenjak 4 bulan yang lalu, belum ada yang menempatinya lagi dan hanya sempat dihuni keponakan pemilik yang kebetulan sedang berlibur hanya beberapa hari di kota. Dan sekarang sudah kembali ke kampung. Wawan belum bisa tidur, HP-nya berbunyi tanda pesan masuk. Wildan? Wawan shock ketika melihat pesan chat Wildan dengan nomor baru di HP-nya. Itu karena Wawan belum membuka blokiran nomor Wildan yang lama. Kak, entah di belahan bumi mana kakak saat ini, entah di benua dan samudera mana kakak ketika membaca pesan ini, tapi satu yang harus kakak ketahui, aku hanya menunjukkan bukti jika aku masih setia menunggumu sampai saat ini. Wildan. Kamu bukan Wildan, tapi kamu Wawan. Ya, Wildan dan Wawan adalah satu. Wawan adalah seseorang yang berkesan dalam hidupku. Meski pertemuanku dengannya begitu singkat, jika diberikan kesempatan, aku ingin menggenggam tangannya dan meminta maaf secara langsung. Jika perlu, mengemis cintanya. Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku menyukaimu. Aku sudah punya Ozlim. Gak masalah, kakak sudah memaafkan kesalahanku. Aku senang. Setidaknya memudahkan langkahku berjalan ke tahap selanjutnya. Apa maksudmu? Lupakan. Tapi by the way, thanks udah nonton dan komen di videoku. Aku tak sengaja menontonnya. Jangan GR. Wawan kesal. Wildan tak membalas pesannya dan hanya merit saja. Pagi harinya, pagi ini tepat pukul 7, mata Wendy yang masih berat meraba-raba ranjang. Dan ketika membuka mata, Wicak tak ada. Wendy langsung mengucek-ngucek matanya. Wih, kamu mandi? Wendy berjalan ke kamar mandi, tapi Wicak tak ada di sana. Wendy bingung, apa mungkin dia jualan? Padahal kemarin Wicak janji hari ini libur sehari saja untuk dirinya. Tak lama kemudian HP-nya berbunyi. Wicak menelpon. Wen, udah bangun? Udah, yang bawah juga udah bangun. Kamu jualan? Enggak, sekarang kamu mandi yang wangi. Habis itu temuin aku di outbound. Ngapain? Gak usah banyak tanya. Mau dendeng sapi nggak? Ya mau lah. Ya udah, cepet, jangan bawel. Aku tunggu. Oke. Wendy senang dengan sikap Wicak yang kembali sehangat dulu kepadanya. Penuh kasih sayang dan perhatian. Apalagi kalau ingat semalam, Wendy lupa saking capeknya nggak jadi ngajak dia jalan-jalan. Akhirnya hanya makan bakso yang lewat dan ketiduran. Wendy juga lupa saat ini dia membuka kopernya, mencari sesuatu, dan akhirnya ketemu sebuah kotak kecil yang sudah ia siapkan untuk sahabatnya itu. Wendy pun tak sabar untuk memberikannya pada Wicak. Wendy lalu bergegas ke kamar mandi. Setelah selesai, kemudian dia memakai baju yang rapi, yang tak terlihat seperti biasanya, dan lebih cenderung seperti orang yang sedang ingin berkencan. Entah mengapa, meski belum yakin dengan perasaan Wicak kepadanya, setidaknya Wendy cukup lega mendengar Wicak masih sendiri. Apalagi Wendy penasaran dan belum sempat menanyakan lagi perihal ucapan Wicak yang bilang jika dia tak mau menikah. Wendy yang penasaran pun menyemprotkan minyak wangi lalu berangkat. Di bekas tempat kerja mereka sendiri, yaitu di outbound, Wicak baru saja beres memprepare sedikit kejutan untuk kepulangan Wendy. Bukan kejutan mewah, hanya kejutan sederhana saja untuk merayakan pertemuan mereka dan melepas rasa rindu di antara keduanya. Dan ketika dirasa ada pergerakan yang mencurigakan, Wicak buru-buru sembunyi. Wih,
Wah, aku nggak nyangka kamu bisa romantis juga. Wih, kamu di mana sih? Keluar, wih. Aku udah nggak sabar nyepok kamu. Wih, keluar. Ngajakin main petak umpet nih anak. Wih, dengerin baik-baik. Tempat kerja kita ini udah 4 bulan kosong. Dan kamu tahu itu artinya apa? Wendy! Aduh, kena akhirnya. Kena gaplok juga kepalaku. Rasain. Lagian aku udah 2 jaman di sini nyiapin ini semua buat kamu tahu. Dan gak ada takut sama sekali aku dari tadi. Ini malah mancing-mancing. Ngilangin moodku aja. Iya, maaf. Jangan marah gitu dong. Masa baru pulang dari luar negeri udah dimarahin? Hehe. Iya. Wangi banget kamu, Wen. Perasaan dari dulu aku juga wangi deh. Beda wanginya. Ini parfum Turki. Wangi kan? Cium nih. Nih, pipi juga. Ih, ntar dulu. Kamu kok gak oleh-olehin aku? Aku juga mau parfum. Wawan aja inget kasih aku wadah nasi keramik bagus. Mas Wasis bawain aku kaos. Kok kamu enggak inget? Inget lah, masa sama istri sendiri gak inget? Aku juga beliin kamu. Hah? Beneran? Iya, semalam kan aku kecapean, males bongkar-bongkar. Aku gak cuma bawain kamu parfum, masih banyak yang lain, jangan khawatir. Hei, makasih ya Wen. Maaf ya, aku gak serius kok. Dan maaf, aku cuma kasih kejutan seadanya buat kepulanganmu. Wih, kamu tahu tidak, hari ini aku bahagia banget. Kamu tahu kenapa? Karena ketika aku pulang, kamu masih sendiri. Dan itu membuat aku merasa kepulanganku tak sia-sia. Dan terima kasih untuk surprise-nya. Karena mungkin setelah ini, kamu akan jarang memberi surprise. Karena kita sudah tinggal bersama. Bahkan jika kamu bosan dan sedang bertengkar, kamu bisa saja sewaktu-waktu mengusirku. Wen, kenapa kamu ngomong gitu? Aku tahu, aku paham apa yang ada di pikiranmu. Kita bersama gak cuma setahun 2 tahun, Wen. Kita sudah sering berantem, itu sudah biasa. Dan satu lagi yang harus kamu ingat, aku gak pernah mengusirmu. Kamu sendiri yang memilih untuk pergi meninggalkanku. Dan kamu tahu apa yang aku rasakan selama kamu pergi? Aku merasa aku kayak bukan aku. Aku merasa memaksakan merubah jadi seseorang yang bukan aku. Yang mencoba memaksakan sesuatu agar terlihat menjadi sesuatu yang bukan aku. Dan ternyata itu membuatku gak nyaman. Karena aku baru menyadari jika ternyata kenyamananku itu ada di kamu, Wen. Jadi, kesimpulannya? Tanya Wendy penasaran. Ucapan Wicak seolah-olah memberi harapan, tapi Wendy bingung. Wen, hari ini di bekas tempat kerja kita, di mana di sini pula aku dipertemukan untuk pertama kalinya denganmu, dan sampai tempat ini tutup hingga kedua kaki kita masih berpijak di tempat yang sama, maka hari ini juga aku ingin menyatakan bahwa aku sayang kamu, Wen. Kamu sudah sering mengucapkan itu. Wawan dan Mas Wasis juga sayang kepadaku. Kita saling menyayangi satu sama lain. Dan itu sudah bias. Cup. Wendy shock ketika Wicak tiba-tiba mencium bibirnya. Meski ini ciuman kedua setelah di kejadian di mes waktu itu, namun sangat jauh berbeda jika ciuman di mes adalah Wendy yang memaksanya, namun kali ini Wicak sendiri yang menyerahkan bibirnya mencium Wendy. Wen, ya pacaran yuk. Kamu nembak aku? Tapi ini beneran kan? Ini bukan ngeprank doang kan? Masih belum sadar? Iya, aku ngajak kita pacaran. Mau nggak? Kalau enggak ya udah. Ya maulah. Wih, aku bahagia banget. Makasih ya Wih. Cup, cup, cup. Ucap Wendy memeluk dan mengecup berkali-kali pipi Wicak sampai Wicak sesak.
Udah ah, ayo makan. Kamu pasti lapar. Aku udah masakin yang enak-enak. Aku udah kenyang. Ih, kok gitu? Kayak gini aja buat aku kenyang. Rasanya plong. Rasanya lebih nikmat dari dendeng. Karena aku udah nunggu-nunggu momen seperti ini sudah lama. Dan kamu baru mewujudkannya hari ini. Iya, aku ngerti. Senang banget ya? Banget. Aku akan kasih tahu Wawan sama Mas Wasis berita bahagia ini. Iya, nanti aja. Ayo makan dulu. Bentar, aku ada sesuatu buat kamu. Nih, apa ini? Itu salah satunya yang aku beli di Turki. Wah, jam tangan. Bagus banget. Thank you ya Wen. Sama-sama sayang. Sini aku pakein. Nah, udah. Bagus ya? Iya, bagus. Ya sudah, ayo makan Wen. Tapi kenapa saat ini aku lebih tertarik makan kamu? Ucap Wendy mengambil anggur lalu mengunyahnya sembari menggoda menatap mata Wicak. Aku, jangan Wen, makan dendeng aja. Wih, kamu tahu kan, aku bisa tegang setiap saat secara tiba-tiba ketika dekat kamu. Apalagi jika sedang berdua saja seperti ini. Iya tahu, dan kamu tahu kan resiko jika kamu meminta berpacaran dengan sahabatmu yang seorang homo? Tahu, tapi ya nggak di sini juga Wen. Maksudku bisa nanti di kamar. Bukan, maksudku bisa besok-besok kita melakukannya. Ucap Wicak gugup saat Wendy mulai mendekatinya. Rasanya lebih gugup saat ini dibandingkan saat di mes. Mungkin karena keduanya baru bertemu lagi. Wih, aku gak mau nunggu nanti malam atau besok. Aku pengen sekarang. Aku udah gak tahan, please. Wen, aku takut ada yang tiba-tiba masuk. Gak bakalan. Ada yang berani masuk ke tempat wisata yang udah lama kosong. Ya Wi, please. Tapi Wen, Wicak terdiam. Dia harus menerima resiko menjadi seorang homo. Wicak gugup dan bercampur takut. Itu karena ketika selama Wendy berlayar dan semenjak cintanya bertepuk sebelah tangan oleh Prisil, Wicak diam-diam browsing mengenai homoseksual. Meski belum mempelajari begitu dalam dan hanya sekilas, namun Wicak mengerti apa yang sebentar lagi Wendy lakukan kepadanya. Ya, apalagi, jelas Wendy akan segera memasukinya. Dan ternyata benar, kedua telapak tangannya sudah berani menggerayangi pantatnya. Sembari mencium permukaan leher Wicak kanan dan kiri secara bergantian. Lalu Wendy kemudian membuka baju Wicak. Dan begitu celana Wicak berhasil terbuka dan Wicak telanjang sempurna, Wen, aku takut sakit. Maksudnya aku belum belajar lagi masalah seks. Nanti aku ajarin dan gak usah belajar, langsung praktek aja. Tapi Wen, udah sini buka. Lihat nih, aku udah naik. Iya sih, kita colebar aja ya. Kita cicil atu-atu dulu. Gak mau, pokoknya aku mau masuk. Ada lubang ngapain coli, nyapain jari aja. Kabur. Wih, kemana? Teriak Wendy saat Wicak mulai kabur-kaburan. Untung saja nggak kabur keluar, malah kabur ke bawah ke area outbound. Wendy pun dengan secepat kilat berhasil menangkap Wicak yang tak tahu harus lari kemana lagi. Hayo, mau kemana? Udah lah Wi, ini bukan lagi syuting film India. Nggak usah kejar-kejaran nggak jelas. Kamu nggak bawa kondom? Aku nggak mau pakai untuk yang pertama kali. Kalau bisa seterusnya. Ih, kamu juga gak bawa pelumas. Punyamu lumayan. Aku takut. Aku yang basahin. Bukan gitu Wen. Ya, tapi tetap aja aku takut sakit. Aku janji pelan-pelan. Enggak Wen, aku takut. Hayo. Gak bisa lari kamu. Naik juga susah. Ucap Wendy yang melihat Wicak kesulitan memanjat jaring laba-laba.
Dan melihat pose Wicak sedang memanjat bak Spider-Man bugil yang menunjukkan punggung dan pantat menantang itu, membuat Wendy buru-buru membuka seluruh pakaiannya. Dan seluruh Wendy, teriak Wicak saat Wendy menyeruput lubang Wicak. Gerakan lidah dan mulut Wendy yang mengobrak-abrik permukaan lubangnya membuat Wicak tak kuat memanjat dan lebih pasrah sembari terus berpegangan layaknya Spider-Man. Wendy mulai mengarahkan miliknya ke lubang Wicak. Wih, yah. Wendy, katanya pelan-pelan, kok kasar? Gak pakai aba-aba, sakit goblok, tolol. Maaf Wih, cups, tapi udah masuk kok. Dan sempit banget anjir, nikmat banget. Baru kali ini ngerasain masuk lubang. Wen, banyak bacot, sakit blok. Iya maaf, tapi tadi udah aku basahin kok. Nih, aku gerak, kamu pegangan kuat, jangan sampai jatuh. Iya, Wendy pun ikut memanjat, sembari mendorong Wicak dari belakang. Wicak meringis kesakitan, namun mulutnya mulai mengeluarkan desahan. Wih, masih sakit? Gak begitu sekarang Wen. Enak juga Wendy, rasanya kayak pengen jangan dong. Iya enggak, mules-mules tapi enak, disundul-sundul gitu. Gede banget sih Wen. Nih, aku tambah power kecepatannya. Enak kan? Wih, enak Wen. Nih, aku tambahin goyang. Aduh, tambah enak lagi. Aku kocok ya punya kamu. Boleh Wen, enak Wen. Jaring laba-laba pun bergoyang, senada dengan goyangan dan dorongan Wendy pada Wicak. Wen, ya sayang. Kalau udah tahu enak gini, nanti malam kita main lagi ya. Bagaimana kalau kita wajibkan sehari 3 kali? Enggak 5 kali aja, aku kuat kok. Bagaimana bisa? Kamu kan jualan. Pagi sebelum berangkat, siang ketika istirahat pulang sebentar, sore pulang kerja, dan malam 2 ronde. Pengecualian kalau kita sakit gimana? Siap. Cium keteknya dong. Nih, enak Wen. Tembus usus 12 jari kayaknya. Woi, ada monyet kepala hitam lagi kawin. Mas Wasis, Wawan, katanya kalian gak bisa datang. Iya, aku pulang sore aja nunggu paman. Kalau aku kepagian, tokonya masih tutup, buka jam 10. Jadi karena lapar dan lihat status Wicak di sini, ya udah kita ke sini. Nggak taunya kita ganggu. Iya Wan. Wen, udahan yuk turun, malu tahu, cabut ih. Gak bisa, udah hampir keluar, masih kenceng nih. Jangan dicabut Wen, lanjut, kita mau duluan sarapan. Yuk Wan. Yuk Mas. Mas, jangan dihabisin dendengnya, teriak Wendy sembari cepat-cepat menggenjot Wicak. Tak habisin, biar kalian lemes kelaparan. Wen, buruan, kamu belum sarapan loh. Ini sarapan, lebih nikmat. Saking nikmatnya ini gak tahan lagi. Wen, jaringnya Wen, jaringnya kenapa ini? Wih, gak tahan wih. Mas, tolong mas, kita kejatuhan jaring mas, teriak Wendy. Dan seketika Wasis dan Wawan datang. Dan bukannya membantu, Wasis dan Wawan malah menertawakan keduanya. Rasain, itu akibatnya kebanyakan gaya. Mas, tolong ih. Wan, biarin aja mereka, kita tinggal makan aja. Mas Wasis, Wawan, dasar teman asuh. Wen, manukku kecantol jaring. Gimana ini takut putus, mana jaringnya tajam lagi. Karatan juga. Cabut Wen anumu. Gimana mau cabut? Orang kamu teken. Lah terus kita harus gimana? Lu berdiri lah. Gak bisa Wen, jaringnya berat. Ya udah, nunggu Mas Wasis saja. Sembari merasakan hangatnya lubangmu wih. Kamu enak. Nasib manukku ini yang memprihatinkan. Wen, kok ada yang aneh? Apaan? Kamu di dalam ngaceng lagi?
Iya, aku gerak ya. Wendy goblok. Tapi enak kan sensasi bercinta dalam keadaan kayak gini? Jangan fokus ke jaring, fokus ke sodokanku. Enak banget, Wi. Goblok.